Ini belum ada suaranya dari mikrofonnya mungkin. Oh Ya, iya udah maaf. ada ya. Oke. Ya udah kedengaran dan udah tampil ya. Ya udah semua. Udah. Coba kita dulu. Slide komen 3-nya udah kelihatan? Ya, udah kelihatan. Udah kelihatan ya. Nah, mulai dari yang di komen dulu nih di dashboard admin atau super admin. Nah, kalau untuk secara layout itu sebetulnya bisa aja dikecilkan. Jadi 4 baris, cuman kecil banget nih Mbak. Makanya di sini jadi 3 kolom. Jadi ada 2 kolom seperti itu. Nah, jadi kecil banget pastinya. Kalau misalkan jadi 4 tuh kepotong lagi bisa nyampe sepertiganya kepotong kayak gitu. Ya, makanya sama saya dijadiin 3 kolom untuk tampilan diagramnya. Oke. Itu. Oh ya Mas, terus boleh nggak kalau kayak setiap judul-judul itu rata tengah gitu biar kelihatan bagus aja gitu? Judul mana tuh Mbak? Kayak judul diagram pie chart itu kan tuh rata kiri tuh. Oh ini maksudnya ya? Ya. Oh, kalau untuk itu nggak bisa Mbak karena bawaan dari pluginnya itu memang secara tampilannya seperti itu Mbak. Oke deh. Paling untuk layout clear aja kali ya Mbak, 3 kolom. Ya nggak apa-apa. Nah, lanjut lagi ke yang ini. Sebetulnya ini tidak bisa diklik sih Mbak, memang tidak bisa diklik secara fungsional. Cuman kalau misalnya kita mau mencari berdasarkan status, itu bisa kita cari di pencariannya. Misalkan statusnya apa, to do, ongoing, complete, atau overdue, seperti itu. Oh, saya pikir tuh kalau diklik dia akan langsung nge-sort sendiri gitu kan? Oh, enggak sih Mbak, karena di sini tuh nge-sort paling di sini nih Mbak. Kita sortnya berdasarkan ini. Oh, terus ya kayaknya buat apa ditaruh di situ ya kalau nggak ada fungsinya? Lebih ke ngasih tahu sih, maksudnya statusnya apa aja sih kalau untuk pencarian. Misalkan kita mau cari to do aja ya udah berarti di sini klik to do. Misalkan kalau kita mau cari yang ongoing, lebih ke keywordnya aja sih Mbak, ngasih tahu info labelnya. Oh gitu. Berarti memang nggak untuk diklik ya? Iya betul, bukan untuk diklik Mbak. Oke. Nah ini bisa menyesuaikan nih labelnya nanti berdasarkan misalkan kalau misalkan tambah arahan di zoom berarti arahan di zoom. Cuman kalau misalkan strategis, RKP atau lainnya itu bisa berdasarkan masing-masing judulnya, itu bisa disesuaikan. Nah ini kan di sini ada keterangan ya, belum ada field untuk PAC. Sebetulnya itu default dari sistem yang saya buat itu memang di awal tidak diperuntukkan untuk menginput PAC-nya dulu Mbak. Jadi menginput dulu tugasnya apa. Nah setelah itu misalkan kita login admin. Kita masuk ke daftar arahan. Nah di sini tuh ada tambah PIC Mbak. Setelah tugasnya dibuat, kita bisa menambahkan PIC-nya. Diklik siapa PIC-nya, misalkan dari Usman Learning, ditugaskannya seperti apa, simpan. Mbak, nanti misalkan mau nambah lagi, diklik lagi siapa, ditugaskannya sebagai apa, simpan. Nanti itu akan yang bisa super admin. Admin saja. Admin. Iya. Kalau super admin tidak bisa menambah PIC sih Mbak, yang saya lihat dari MOU itu ya. Iya. Jadi untuk nambah PIC nggak bisa untuk super admin, hanya bisa melihat statistik dashboard aja gitu sama arahan.
Oh, nggak bisa ngasih PIC, nggak bisa subtugas, kayaknya bisa deh. bisa. Iya, terus saya agak bingung tuh apa bedanya super admin sama admin itu. Kayak sekilas kan sama aja ya tampilannya. Betul Mbak. Lebih ini sih kalau yang saya susun tuh super admin itu memang sama aja, cuman super admin dan admin itu, kalau admin saya jadikan sebagai akun untuk Direktorat Umum dan SDM, Mbak. Ya lebih ke label aja sih kalau yang saya setting tuh, nggak nyampe ke sistem lebih itu. Cuman yang membedakan kalau admin atau Direktorat Umum SDM itu bisa menambah PIC, cuman kalau misalkan untuk nambah PIC itu nggak bisa. Oke. Gitu. Oke. Clear berarti ya Mbak untuk yang Yang nambah PIC. tinggal arahan bisa. Yang arahan maksudnya Tanggal arahan. Tanggal arahan. Oh, maksudnya di sini ada tanggal arahan gitu. Iya, Jadi ada tanggal arahan, ada juga due date-nya gitu ya Mbak? ya jadi input sendiri kan. Oh. Dia nggak otomatis per hari ini kita tambahkan, per hari ini juga di tanggal arahannya. Oh, saya kira ketika itu dia buat tugas, itu otomatis tanggal yang tercatat, jam yang tercatat itu Mbak. Ternyata bukan ya. Manual aja deh. Terkadang arahannya udah lewat gitu, baru dimasukin berapa hari kemudian gitu kan. Itu untuk tanggal startnya itu berlaku untuk arahan aja, apa keseluruhan kayak RKAT, terus strategis, pengadaan, terus pembangunan ya? Itu semuanya atau hanya tertentu saja Mbak? Semuanya aja. Yang ada status ini ya, status penyelesaian. Kalau RKAT kan nggak ada status penyelesaian, overdue segala macam, itu nggak usah. Oh, berarti RKAT berarti nggak ada start, nggak ada due date-nya juga ya? Ya, semuanya. Oke Mbak. Oke, clear. Berarti Mas, berarti yang nambahin PIC dari admin HCP Learning nggak bisa nambahin PIC sendiri ya? Iya betul Mbak. Jadi untuk menambah PIC itu harus dari admin, dari Direktorat Umum, akun Direktorat Umum untuk menambah PIC. Nah, masing-masing masing-masing unit kerja itu nggak bisa nambah PIC-nya. Dia hanya bisa menambahkan PIC di subtugasnya aja, karena PIC yang ditugas atau di masing-masing kayak arahan, terus strategis, pengadaan dan lainnya itu ditentukan sama Direktorat Umum SDM. Oh gitu. Jadi kalau untuk setelah sudah ditentukan PIC masing-masing tugasnya, nah nanti kan ada subtugasnya nih. Nah, subtugasnya itu masing-masing akun itu bisa nge-assign, bisa bisa nambahin ini tuh untuk siapa sih subtugasnya, seperti itu, dengan data yang sudah diberikan oleh Direktorat SDM Umum. Oke. Itu gimana kalau kebijakannya kayak gitu tuh Mbak? Kalau misalnya lagi admin yang lain juga bisa nambahin PIC, bisa? Admin lain? Maksudnya gimana Mbak? Kayak admin HCP, dia bisa nambahin PIC-nya sendiri. Sebetulnya gimana ya? Karena di sini defaultnya admin itu general sih Mbak, yang saya susun saat ini tuh. Yang statusnya admin, dia general, bisa mengakses. Jadi bisa mengakses semua ini, bisa mengakses HC, learning, terus ALU, sama pengadaan. Itu role itu defaultnya sebagai general kalau role admin. Tapi kalau misalkan
kita bukakan nambah PAC masing-masing divisi unit kerja, itu bisa aja ditambahin, tinggal saya buka role itunya. Tapi itu semua akun masing-masing unit kerja, misalkan saya sama Mbak itu di HC, berarti saya bisa nambah PIC, Mbak juga bisa PIC. Iya, mending gitu aja Mas. Kayak gitu aja, akan saja ya Mbak. Nah sebetulnya kan, maaf, ini berarti kalau itu, mohon maaf, ya, ini Mas. sebagai catatan, berarti dari Bu Mas Ayu tadi ingin penambahan agar setiap admin dari masing-masing divisi itu bisa menambahkan PIC-nya masing-masing, begitu. Dan Bu Mas Ayu tadi kalau tidak salah bilang kalau admin human capital tidak bisa mengakses admin learning, begitu. Apa maksudnya akses learning atau divisi lain? Bukan, maksudnya gimana ya? Maksud saya tuh kayak cuma kalau misalnya HCP, human capital HC, nah dia bisa nambahin PIC buat HC gitu. Learning, admin learning bisa nambahin PIC buat learning gitu. Baik, jadi yang ada di sistem sekarang itu general ya. Jadi admin bisa menambahkan PIC dari keempat unit tadi ya. Benar Mas Betul Raka? Mas, betul. Jadi yang admin diinginkan aja, tapi masing-masing kayak yang HCP, yang HC sendiri dia nggak bisa nambahin buat dia sendiri kan? Iya, kalau misalkan Mbak role-nya HCP, saya HCP, user biasa ya berarti ya Mbak. Ada dua opsi. Kalau untuk saat ini itu nggak bisa ditambahkan PIC-nya, default-nya. Tapi kalau misalkan mau ditambahkan, berarti saya sama Mbak itu kan sebagai user biasa. Cuman di unit kerja HCP itu bisa saya menambahkan PIC-nya siapa aja. Baik. Kalau misalkan mau ditambahkan fitur itu Mbak. Kalau memang bisa ditambahin aja. Ya. Atau gimana? Atau apa itu? Termasuk di luar MOU atau gimana? Kalau menurut Mas Raka ini untuk back end-nya untuk mengubah akses kontrolnya apakah akan memakan waktu atau bagaimana Mas Raka? Atau ini saya catat dulu saja untuk kita diskusikan dulu. Sebetulnya kalau untuk menambah waktu sih menambah Mas. Cuman ya itu doang, nggak terlalu rumit lah tingkat kesulitannya. Kalau dari 1 sampai 10 ya 5 lah. Baik, kalau begitu ini saya catat dulu saja masukan dari Bu Mas Ayu yang disepakati untuk ditambah. Kemudian untuk hasilnya kami diskusikan dulu dengan Mas Raka, begitu ya? Iya. Baik. Oke, catat dulu aja ya. Iya. Terus next ya. Nah, di sini yang sub tugas ya, berarti ada sangkut paut yang tadi yang saya sampaikan, Mbak. Jadi awal pembuatan tugas itu harus melampirkan PIC-nya itu. Yang di sini tambah PIC, nanti di sub tugas. Ya, nanti nih misalkan di sini kan belum ada PIC nih. Otomatis di sub tugas nggak ada namanya. Tapi kalau misalkan ini udah ada PIC, kita tambah sub tugas, nih udah ada defaultnya Usman. Gitu. Okay. Tapi itu bisa nama lain kan selain si Usman itu, misal nanti ada user lain gitu, saya tambahin user lain di situ, bisa kan? Bisa, misalkan di sini kan baru Usman aja ya. Tambahin nih misalkan learning nggak ada HCP. Misalkan ya udah deh HCP aja deh. Saya misalkan admin, simpan. Oh, ini nanti di setting emailnya dulu ya kayaknya. Passwordnya berubah nih. Password, karena kan ketika dia ngirim assign
dia ngirim email juga tuh ke user yang bersangkutan. Nah, mungkin ini passwordnya diganti. Nanti saya ubah passwordnya dulu. Oke. Iya. Nah, ini kan udah nambah tuh Usman, Raka. Oh, dia PIC-nya di depan juga muncul ya. Berarti berarti untuk subtugas orang-orangnya sama dengan yang PIC di depannya ya. Betul, Mbak. Nggak bisa orang lain gitu. Betul. Jadi ditambahkan dulu di tugas utama, baru bisa ditambahkan di subtugasnya. Gitu. Kayak gitu, Mbak. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kalau misalnya gini, misal yang di main tugas besarnya itu PIC-nya itu kayak ketua ininya cuma satu orang, ketua apa namanya istilahnya, ketua panitia misal. Nah tapi di subtugas itu bisa nambahin orang lain lagi selain dia gitu, itu bisa nggak kira-kira? Oh, mesti ditambahkan dulu di awal sih, Mbak. Misalkan ya, makanya di sini kan ketika nambah PIC, di sini kasih keterangannya nih. Misalkan si Usman, dia ditugaskannya sebagai apa? Ketua. Nanti kecatatannya berarti si Usman sebagai ketua, nanti Raka sebagai anggota, yang lain sebagai anggota. Nanti di subtugasnya itu baru diklik misalkan Usman, detail tugasnya apa, misalkan memimpin acara. Dan juga ada itu nggak ada start date-nya nggak, Mbak? Start date. Oh iya, start date-nya ya, lupa saya. Tambahin aja nih. Ada start date juga ya. Ya. Berarti ada start date, ada due date-nya. Nah, nanti baru aja tuh disimpan. Misalkan ketua panitia, due date-nya 30 April, catatan pantau terus. Simpan. Nah, otomatis nanti di subtugasnya itu kecatat nih Usman. Catatannya misalkan otomatis nih akun Usman ketika login itu saya bisa akun Usman bisa cek. Ketika dicek otomatis dia progresnya 100%. Gitu. Kalau misalnya banyak dia manjang ke bawah gitu ya? Ya betul, Mbak. Misalkan ada beberapa nih detail tugasnya, otomatis dia makin banyak ke bawah gitu. Gimana ya? Kayaknya kalau terlalu banyak nggak bagus juga di depan itu maksudnya. Maksudnya, Mbak? Misal ada banyak PIC gitu kan? Kalau dia terlalu banyak, di tampilan depan itu kan jelek, dia terlalu panjang ke bawah gitu kan? Oh, maksudnya ini, Mbak? Oh iya. Apa gimana ya? Paling bisa dibatasin aja sih, dimunculin satu data doang gitu, Mbak. Oh, misal Usman dan lain-lain gitu? Ya. Atau gimana? Atau di hide atau gimana ya? Bisa di hide satu kolom ini jadi nggak ada. Cuman bingung juga sih kalau misalkan di hide. Nanti kita sudah nambahin siapa aja, harus lihat subtugas dulu. Oh, ya udah. Iya. Saran saya sih mendingan muncul sih, Mbak. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Ada yang ditanyakan, Mbak, dari subtugas ini? Udah. Clear? Clear. Oke, lanjut ke sini nih, Mbak. Nah, ya ini nih. Cakupan kerja tidak ada. Nah, tanggapan bukakan super admin harusnya bisa melihat semua pekerjaan dengan admin biasa. Sudah pernah saya sampaikan. Saya harus dapat melihat
pekerjaan unit bawahannya. Heeh. Nah itu gimana tuh maksudnya Mbak? Kan super admin tuh saya pikir dia tuh kan atasan dari keempat unit kerja itu kan, berarti dia bisa dong ngelihat semua pekerjaan unit kerja di bawahnya gitu. Jadi Ya. maksud saya semuanya itu muncul di role super admin gitu. Untuk saat ini kan kalau yang saya paham ya Mbak, Heeh. itu udah sesuai nih, misalkan ini kan saya login sebagai direktorat umum Ya, atau admin ya. lah ya, kalau Ya. dikatakan admin atau super admin. Nah di sini kan ada unit kerja HC learning, misalkan HC, oh ternyata ini nih HC tuh arahannya program kerja RKT-nya sama strategisnya, progresnya udah sampai sini. Terus lihat tugasnya bisa sampai sini. Nah, begitu juga misalkan learning, Heeh. kita bisa lihat tugasnya sampai subtugasnya, pengadaan, bahkan sampai arahan. Kalau untuk arahan kan berarti keseluruhan berarti ya. Ya. Mulai dari divisi HC sampai pengadaan muncul di sini arahan-arahannya. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Maksud saya tuh tampilannya tuh kayak bukan, ini kan kayak jadi semuanya digabung jadi satu tabel gitu kan. Iya. Nah, jadi kayak terpisah yang program strategis sama RKAT sama dashboardnya gitu kan. Semuanya tuh ditampilin di sini gitu. Ini kayak campur aduk jadi satu gitu, ngelihatnya tuh kayak bingung gitu kan. Oh, maksudnya masing-masing dashboard, Iya, HC, masing-masing ya. learning, itu bisa lihat gitu maksudnya Mbak? Ya, dari dashboard sampai strategis sama RKAT itu tuh kayak semua itu muncul dan itu terpisah gitu loh, nggak jadi satu tabel kayak tadi. Nah itu sih Mbak, makanya kalau misalkan yang secara MOU tertulis kan yang saya tangkap disajikannya dalam bentuk kayak gini ya Mbak. Cuman maksud saya bukan gitu tapi cara mockup kan yang mockup di awal tuh mana ya, bentar saya cari dulu. Nah, ini yang saya tangkap itu hanya sebatas kayak gini aja dashboard utama. Begitu juga yang arahan dirsum itu, makanya saya sajikan bentuknya sama percis tuh, mulai dari dashboardnya kan di sini ada penyerapan anggaran, dan diagram bar chart, begitu juga arahannya. Coba kan sebetulnya yang menu deputi direktur ini HC sampai pengadaan itu sebetulnya boleh dikatakan saya yang tambahkan lah di luar dari mockup gitu Mbak. Begitu, makanya saya sajikan bentuk kayak gitu karena saya ngelihat dari MOU yang ada di sini itu ada itunya. Nah, pengertiannya seperti itu yang di catatan MOU yang saya terima gitu. Nah makanya saya bentuknya kayak gitu sih Mbak. Nah, tapi kalau misalkan kayak bisa nge-link atau gimana gitu ke user lain gitu. Maksudnya semuanya tuh tampil di Direktorat Umum SDM gitu, karena kan dia atasannya gitu kan. Iya sih. Kalau misalkan itu bisa, cuman butuh effort lebih juga sih Mbak dibandingkan yang tadi tuh penambahan apa tadi? User. PIC. Ya, PIC Mbak. Itu kalau 1 sampai 10 boleh dikatakan 9 lah, hampir mendekati 10 karena yang saya setting sekarang itu berdasarkan filternya berdasarkan dia login, bukan berdasarkan ID atau linknya sih Mbak, kayak gitu. Contoh kalau misalkan ini kan saya login sebagai admin, coba login sebagai misalkan HCP.
ini yang terfilter berdasarkan pada saat saya login gitu. Jadi nggak bisa saya langsung nge-get, tapi saya harus buat dulu halaman baru. Nah, di situ berdasarkan ID si unit kerjanya baru saya tampilkan, baru saya sajikan dalam bentuk seperti percis sama kayak masing-masing unit gitu, Mbak. Atau cara cepatnya itu kita tahu akun, misalkan kita buatkan nih akun akun master masing-masing unit kerja yang mengetahui Direktorat SDM Umum. Nah, di masing-masing unit kerjanya nggak tahu kalau itu ada akun itu. Gitu. Nanti ketika kita mau ngelihat HCP berarti kita harus login dulu akun HCP itu. Misalkan untuk unit yang lain kita login unit yang lain itu. Sih, Mbak. Opsi untuk saat itu kayak opsi untuk saat ini seperti itu. Opsi untuk penyesuaian itu ya itu Mbak butuh waktu dan butuh effort yang lumayan sih, Mbak. Itu ya. Iya. Soalnya kayak gimana kalau dicatat dulu aja yang tadi saya bilang di awal. Menizin masuk ya Bu. Ini kebetulan sudah saya catat. Jadi yang Ibu Mas Ayu inginkan yang nanti dibicarakan sama tim itu memperlihatkan seluruh dashboard unit pada Direktorat Umum atau Superadmin. Harus dilingkan semua data dari semua unit secara seamless tanpa login ke akun berbeda satu persatu, begitu ya? Betul. Baik. Betul. Nggak cuma dashboard tapi sampai ke menu-menu ininya, menu-menu detailnya ini. Menu detail seperti? Itu program kerja strategis, timeline. Oh ya, baik. Ya. Nah, terus sama halnya kayak itu, jadi HCP ini juga bisa ngelihat dashboard si Direktorat Umum SDM. Nah, dia setiap user juga bisa ngelihat dashboard ini. Iya, Mbak. Jadi kan secara gambaran kalau misalkan mau ditambahkan ketika di sini menu human capital, berarti dia masuk ke menu yang tadi ya, yang human capital saja, begitu juga planning, pengadaan. Iya, paling itu aja sih, Mbak. Bisa disesuaikan, cuman butuh effort yang lumayan besar itu. Ya, jadi ditambah halaman lagi, ditambah fungsi baru lagi karena untuk saat ini defaultnya saya sistemnya bukan berdasarkan ID tetapi berdasarkan out dia loginnya, Mbak. Iya. Coba mungkin gini aja dicatat dulu. Iya. Terus kalau memang bisa dikerjakan perlu waktu dan biaya berapa gitu misal. Ya, baik, Mbak. Ya, baik. Kebetulan ini ada 5 poin dan ini akan kami bicarakan ya di luar forum ini, nanti kami sampaikan ke Ibu. Oke. Ya Allah. Mungkin bisa dilanjutkan lagi? Ya, baik. Berarti udah clear ya untuk ini, lanjut ke role HCP-nya. Nah, buat 2 dashboard Direktorat Umum SDM. Contoh kita login HCP dulu deh. Nah, dashboardnya kan secara default khusus untuk yang HCP aja ya, Mbak, mulai dari penyerapan anggaran, RKT, workload personil, proker strategis, sama arahan
Dodo, Cok. di Zoom. Mm. Nah, yang dimaksud yang ini gimana tuh Mbak maksudnya? Nah, maksud saya tuh semua user, termasuk user biasa tuh juga bisa ngelihat dashboardnya Direktorat Umum SDM. Oh, maksudnya gini, misalkan saya dari learning, Mm-mm. saya bisa ngelihat dashboard dari direktorat dari HCP gitu maksudnya. Oh, enggak, bukan HCP yang Direktorat SDM berarti ya Mbak? Ya. Berarti kebalikan yang tadi ya? Mm. Oke, berarti sama sih itu penambahan juga sih Mbak. Cuman itu ya tinggal melanjutkan aja. Nggak begitu kalau misalkan yang tadi sudah selesai, itu juga bisa disesuaikan lagi. Paling skalanya ya 5 gitu Mbak, setengahnya. Oke. Iya. Mungkin Mas Laksamana udah dicatat ya Mas untuk penambahan untuk di dashboard HCP ini ya. Di masing-masing divisi, jadi kebalikannya. Baik, kalau saya rangkum poin ke-6 ini, di setiap unit itu bisa mengakses data dari Direktorat Umum, begitu. Jadi terbalik. Betul. Baik. Untuk data dari Direktorat Umumnya ini kan tadi banyak Bu, maksudnya ada menunya, ada dashboard dari setiap departemen. Apakah berarti admin dari HCP bisa melihat ke semuanya itu atau bagaimana? Enggak cuma sampai dashboardnya, yang diagram-diagram itu sama arahan di room SDM. Baik, jadi bisa melihat dashboard dan arahan-arahan dari Supradmin begitu ya? Baik. Terus mau tanya yang workload personil ya, itu gimana ngitungnya? Untuk workload personil itu sebetulnya misalkan di sini kan Asep ya, ngerjain tiga tugas nih dari strategis. Nah, ternyata dari 3 itu berapa persen sih yang sudah terselesaikan? Berarti di sini kan baru 1/3 ya Mbak? Ya. 3%. Begitu juga yang RKAT. Seperti itu Mbak rumusnya. Betul bukan? Begitu juga yang RKAT. RKAT Asep mengerjakan 3 tugas. Oh, berarti dia total ada 6 tugas. Betul. Total ada 6 tugas. Di RKAT 3, di strategis 3. Nah, terus kalau misalnya di satu tugas tuh ada 2 orang, dia gimana? Begitu juga Mbak. Misalkan tadi kan di masternya ya Mbak, di main tugasnya tuh kita bisa menambahkan beberapa orang kan ya Mbak? Ya. Hitungannya saya itu berdasarkan si main PIC-nya Mbak. Misalkan di main tugasnya itu ada 3 orang. Misalkan saya, Mas Laksamana, Mbak Mas Ayu terlibat dalam main tugasnya itu. Di masing-masing akunnya saya 3, Mbak 3, Mas Laksamana juga 3, kayak gitu. Oh gitu. Oke. Gimana, udah sesuai atau gimana? Betul kayak gitu. Betul ya. Ya, baik Mbak. Berarti ada yang mau ditanyakan Mbak? Oh iya, nah terus arahan Direktur Umum SDM ini kan nanti nggak perlu di sini kali ya, karena kan ada bisa ngeliat dashboard Direktorat Umum SDM. Betul Mbak. Nanti otomatis ketika sudah ada dashboard Direktorat Umum SDM, otomatis yang di sini saya hide, saya hilangkan. Oke. Terus apa tadi? Oh ya, yang penyerapan anggaran nih kan? Ini kan persen ya bentuknya ya? Iya, betul Mbak. Nah, bisa nggak ditambahin kayak keterangan gitu? Maksudnya persen itu maksudnya udah berapa rupiah dari total berapa rupiah gitu? Gimana tuh maksudnya Mbak?
Berarti kayak ada misalnya, keterangan gitu. berarti misalnya maksudnya alokasi untuk departemen misalnya 2 juta terus digunakan sudah berapa? Misalnya 1 juta. Berarti 1 juta per 2 juta begitu, Pak. Iya, iya totalnya sudah terserap misal 1 juta dari total anggaran 2 juta gitu. oh maksudnya ada keterangan dari 2 juta itu yang terserap udah berapa juta gitu. Iya, Bentuknya masih persen atau rupiah, Mbak? rupiah. Jadi persen ada, rupiah ada gitu. Oh, jadi ada 2 gitu ya. Heeh. Oke. Oke, bisa sih ditambahkan sih, Mbak. Itu. Jadi persen di sini kan tetap persen, ada tambahan berapa juta dari berapa juta gitu ya. Iya, betul. Oke. Berlaku buat semua ini ya, semua unit. Iya. Dan Direktur Umum SDM juga ada kan? Direktorat ya, betul, Mbak. Iya, berlaku buat semua. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Udah, next aja. Next ya, berarti clear. Nah, itu tadi yang saya bilang. Oh, ini ya. Mm-mm. Oh, ini kan udah nggak ada ya RKT. Ya udah. Nah, ini juga sama ya berarti ya, Mbak? Hmm, Ini juga sama, bisa diubah labelnya. PIC-nya juga sama, menyesuaikan. start date juga. Ya, start date. Jadi semua Wah. sub tugas itu ada start date. Begitu juga yang main tugasnya kecuali RKT itu nggak ada, kecuali RKT ada start date ya, Mbak, Iya. main tugasnya. Nah, ini sub tugas. Nah ini. Ya, untuk saat ini memang nggak bisa, Mbak. Jadi ketika dia simpan, otomatis nutup, Mbak. Karena Oh, ya modenya itu pop up, bukan mode halaman baru gitu, Mbak. Kayak gitu. Makanya ketika dia simpan, hilang, simpan, hilang. Kayak gitu sih, Mbak, kelemahannya. oke. Yaudahlah, nggak apa-apa. Baik. Lanjut ke timeline. Nah, ini apa bisa ditambahkan status? Maksudnya gimana tuh, Mbak? Kan tabelnya kosong tuh. Nah, bisa kayak ada keterangan si program strategis HCPA ini statusnya sekarang lagi apa nih? Lagi ongoing? Apakah udah completed gitu? Sebetulnya bisa aja sih, Mbak, cuman bukan di kolom ini, nggak tahu. Ini karena bawaan dari si pluginnya nih, namanya AnyChart. Memang gratis, karena kalau misalkan itu harus subscribe, harus biaya lagi. Nah, itu defaultnya kosong sih, Mbak. Nggak tahu kenapa, emang bawaannya. Tapi kalau misalkan kita mau ditambahkan status, nanti bisa ditambahkan nih, misalkan di sini buka kurung statusnya apa. Kayak gitu sih, Mbak. Kalau mau ditambahkan status. Iya, tambahin aja Mas kalau bisa. Terus ini apa ya? Kan ada garis merah. Itu kan tanggal hari ini ya berarti ya? Betul, Mbak. Nggak kelihatan tanggal hari ininya berapa gitu ya? Iya, memang karena bawaan dari pluginnya seperti itu, jadi hanya mengira saja gitu. Tapi bisa sih kalau diklik, misalkan di sini kan ada rank date-nya nih, Mbak, start date and date-nya, terus berapa persen progresnya gitu. Jadi hanya mengetahui doang kalau misalkan start date sama end date-nya itu udah melewati batas atau belum dari masing-masing tugasnya. Ya udah nggak apa-apa. Iya, baik, Mbak. Nah, untuk formatnya juga sama, nggak bisa menyesuaikan, Mbak, karena bawaan dari pluginnya. Nggak coba plugin yang lain gitu yang lebih bagus? Nggak ada, Mbak. Ada. Iya, cuman AnyChart aja yang lengkap, Mbak. Itu juga saya pakai yang gratis gitu. Itu gratis selamanya gitu?
saya coba pelajari dulu ya Mbak, gratis lamanya atau ada trialnya berapa? Iya, nanti bulan? nggak bisa nggak bisa Iya. dipakai berapa Nah, sebulan gitu kan. iya Mbak, mungkin nanti kita diskusin dulu internal sama Mas Laksamana baiknya seperti apa gitu. Gitu Mbak, apa Iya. harus subscribe atau seperti apa mekanismenya? Terus itu tuh belum Mas. Ya. Ini kan ya, yang main task sama subtask tuh kan kayaknya sama tuh 1, 2, 3, 4 juga tuh. Kayak nggak ada beda gitu kan. Oh, bisa nggak kayak dibuat pembeda gitu? Apakah entah warna atau penomoran atau apa gitu? Oh, nggak bisa sih Mbak, paling kita kayak gini. Nah, ini kan ada main task, ada subtask-nya ya. Iya. Nah, paling membedakannya hanya di close gitu aja sih. Oh, Hide so gitu aja. Gitu Mbak. Apa kayak penomoran misal kalau subtask 1.1, 1.2 gitu, nggak bisa juga ya? Iya, nggak bisa Mbak. Ya udahlah, mau gimana? Iya, paling nanti kalau misalkan mau membedakan itu sama saya dikasih label aja gitu, misalkan Apa? main task, terus subtask, cuman lebih jadi panjang gitu Mbak. Gimana tuh? Atau dikasih apa sih, simbol apa ya? Oh, bisa simbol misalkan untuk main task plus, terus detailnya atau subnya itu min, kayak gitu. Oh gitu aja Mbak. Boleh deh. Berarti ada 2 ya, ada label main task subtask sama statusnya ya. Gitu Mbak. Ya, baik Mbak. Oke, terus tadi ada apa lagi ya? Oh iya, terus judul table itu bisa nggak rata tengah gitu? Yang ini ya Mbak. Iya. Kembali lagi Mbak, nggak bisa Mbak. Bisa ya? Iya. Pluginnya ini nih kurang canggih. Ya udahlah. Oke. Oh, terus jamnya nggak bisa dihilangin juga ya jamnya? Jamnya iya Mbak, nggak bisa. Udah. Next Mas. Lanjut ke RKT. Nah, ini bisa dibentuk formatnya rupiah currency, bisa Mbak. Terus, nah itu balik lagi ke RKT mockup, itu kan nggak ada PIC-nya, paling nanti ditambah PIC-nya lagi gitu Iya, Mbak. ketinggalan lupa. Soalnya gimana cara ngitung ini? Ngitung iya PI apa yang di depan itu ada ini kan? Ada workload. Iya. Oh iya, yang di atas tadi kan workloadnya ada 3, sama-sama 3 ya. Itu maksudnya mana tadi? Yang ini ya Mbak? Iya, harusnya yang RKAT itu yang PIC RKAT aja, yang strategis aja. Untuk kodenya sih seperti itu, cuman nanti saya cek lagi Mbak, apakah saya udah tambahin atau gimana tuh. Soalnya kan PIC RKAT tadi belum ada kan, kok di sini udah ada angka 3. Iya, ya juga sih. Coba nanti saya cek Mbak. Oke. Jadi ya nanti saya cek apakah saya tambah manual atau gimana, nanti saya coba cek gitu Mbak. Terus ini apa ya, bulan ya? Iya. Tadi tuh saya pikir awalnya bulan itu nggak masuk ke dalam sini, filternya itu kayak di atas atau di mana gitu. Jadi pada saat lihat Januari dia lihat data yang Januari punya gitu. Oh iya sih Mbak, untuk cara cepatnya sekarang
gitu. Tapi kalau misalkan mau menyesuaikan kayak gitu nanti bisa disesuaikan sih Mbak. Jadi tadi terakhir apa nggak bisa? Jadi apa harusnya si bulan ini update-nya itu maksudnya bulannya ini kan otomatis ya. Kalau kita input data sekarang berarti masuk bulan April. Betul. Nah, bisa nggak kayak dibuat itu tuh ubah status tugas aja, misal setiap kali kita ngupdate realisasi atau ngupdate broker itu langsung bulannya ganti sesuai dengan bulan itu, sesuai updatean. Misalkan dia buat di Maret, taunya ada update di April, otomatis dia berubah ke April gitu Mbak. Iya gitu. Bisa, ya karena defaultnya untuk sekarang itu bulan terdaftar. Oh, jadi ganti bulan terupdate ya? Iya betul. Oke. Ini sama ya ini juga. Sama. Oh ya, yang Gantt chart yang timeline itu kan kayaknya masih banyak space ke bawah ya. Itu bisa nggak ditarik ke bawah gitu tampilannya? Bisa Mbak, jadi lebih panjang ya. Iya. Bisa gitu. Jadi nggak ukuran ini doang ya, bisa itu Mbak. Oke. Terus ini sama ini sama. Oh ini ya unit Iya. Jadi nggak cuman yang berdasarkan role ini Iya. tapi yang lainnya ya Mbak. Ya tadi teh udah cuma belum saya tambahin nih. Oke. Kayak MRI dan lainnya. Ada 27 kan itu ya? Iya. Nah, mungkin boleh dibantu juga Mbak, misalkan AKT ya Pak gitu. Oh, kepanjangannya ya? Iya, biar nanti menyesuaikan juga kayak HC misalkan. Oke, nanti saya kirim. Metode juga dibuat opsi juga ya berarti ya? Ya. Kategori juga. Start date PIC. Date juga ya, PIC juga sama mekanismenya. Berarti ini untuk kolom ini start date sama due date-nya itu untuk pengadaan aja atau yang lain juga Mbak, kayak strategis gitu? Yang lain juga. Yang lain bukannya udah ada, yang lain strategis ada kan udah? Yang strategis enggak sama Mbak, enggak ada. Ada tuh, tadi itu ada start date. Khusus untuk yang proc, oh iya, cuman start date bukan input Mbak. Oh iya. Start date tambah pada saat bukan input manual. Oh iya. Berarti semuanya dibikin input manual aja ya? Iya. Tapi belum. Lewat ya? Lewat. Nah, ini ya. Currency juga bisa dibentuk currency. Ya ini nama si programnya belum ada tuh muncul di situ. Yang mana Mbak? Kan di depan itu kan harusnya nama si pekerjaannya tuh apa gitu kan? Oh iya, nama tugasnya ya. Oke Mbak, nanti disesuaikan kayak yang lainnya. Berarti layoutnya juga sama kan, berarti si statusnya itu pindah ke samping. Iya, sama. Divisi nggak usah berarti ya?
Ya nggak usah kan, itu udah di pengadaan pasti tahu lah itu. Ini sama kayak tadi. Itu sama. Nah ini itu bisa coba input 1 kan, ternyata dia per ini ya, Main tugas. permain tugas kan. Iya boleh diganti per jenis itu, jenis tugas aja. Oh, yang ini ya, mana ya jenis Di tugas? bawah, Bawah ya. di bawah lagi. Bawah lagi. Ini kan ada jenis nih. Oh, ya. Jadi bukan berdasarkan main tugas, tapi berdasarkan jenisnya gitu ya. Dibuat option gitu kan. Ya, bisa sih Mbak, disesuaikan lagi itu. Nah itu terus keterangan yang di workload itu bisa diinput sendiri apa gimana ya? Keterangan workload yang ini Mbak, sebetulnya itu kan pada saat menginput main workload ya, main tugas pembangunan renovasi, contohnya gini. Oh, ALU berarti ya. Keterangan ini kan Mbak, bisa Mbak, jadi nanti ya. Tapi kan ini kan kayak jumlah ini ya, harusnya bukan per mentas kan, ini per nama orang ya. Iya, berarti keterangan dihapus aja deh. Dihapus aja berarti ya Mbak. Ya. Benar, karena dia berdasarkan permain bukan per. Ya, noted Mbak. Paling dihapus nih keterangan. Sama aja. Ini juga sama berarti ya Mbak. Bulannya pokoknya semua RKAT di masing-masing unit. Ya. Update berarti ya. Terus apa ya, yang PIC ini masuk ke yang warna hitam aja. Oh, berarti PIC nambah ke kolom hitam berarti ya. Semua unit Mbak. Semua. Iya, baik Mbak. Iya, baik. Mudah-mudahan udah semua ya, nggak ada yang kelewat. Mudah-mudahan Mbak. Paling yang bisa saya prioritaskan kerja dulu nih, pertama saya lagi ke awal ya Mbak. Nah, ini udah clear. Ini ini belum bahas ini ya Mbak nih. Oh ya,
Ini kan sebelumnya tuh ada divisi sama depdir kan, yang di versi sebelumnya. Ya, Itu kan divisi sama depdir tuh sama-sama aja, artinya tuh unit kerja. Jadi divisi, depdir, unit kerja itu 3 hal yang sama istilah. Ya, maksud saya itu hapus aja salah satu gitu kan. Ternyata dihapus semua di sini. jadi Versi terbaru, jadi tambahin satu aja unit kerja gitu. berarti arahan unit kerja gitu ya. Iya. Oke Mbak. Berarti ini kan udah benar, tinggal nambah kolom satu lagi. Iya. Unit kerja yang isinya HC, learning, aset dan pengadaan ya. Iya. Oke Mbak. Ini bisa dikerjakan dulu prioritas. Oh ya, terus yang keterangan tuh ada beberapa yang kayak wajib gitu ya, harus diisi ya. Boleh nggak itu di boleh non wajib, non wajib, nggak usah diwajibin gitu. Bisa boleh sih. kosong. Bisa untuk semua keterangan ya berarti ya. Mau keterangan. Bisa itu defaultnya jadi nggak wajib. Iya. Ini bisa diselesaikan prioritas. Ini juga bisa. Ini bisa input arahan. Ini dibahas dulu. Ini juga sama, dibahas dulu berarti. Ya. Ini clear. Ini next lah ya, secondary berarti ya Mbak yang ini untuk tambah keterangannya ini. Sama tarik ke bawah apa tampilannya? Yang jadi ada label plus minus, terus statusnya ya. Iya. Secondary dulu, ini untuk yang timeline. Sama apa? Tampilannya dilebarin ke bawah. Iya, jadi lebih panjang lah ya Mbak. Ya. Tinggi. Ini bisa format bisa, prioritas, ada kolom PIC. Nah ini jadi secondary dulu, primary dulu deh, soalnya tadi ada yang sangkut paut sama yang workload. Iya. PIC masuk ke yang hitam ya? Ya, PIC masuk ke kolom hitam. Ini bisa prioritas. Nah ini secondary dulu ya, perlu dibahas dulu Mbak, karena harus nambah rumus lagi sama saya. Oke. Ya yang untuk yang dari berapa yang terserap dari anggarannya. Oke. Ini secondary. Ini prioritas. Ini prioritas. Ini secondary berarti ya Mbak. Saya harus sesuaiin lagi nih. Ini bisa prioritas. Nah, berarti yang search ini bisa saya search apa aja ya, termasuk nama program kerja atau angka gitu, bisa ya? Betul Mbak, bisa. Apapun itu ya? Apapun itu. Misalkan Mbak mau nyari nama program bisa, targetnya bisa. Misalkan, status. Iya, status. Ini ada status nggak ya? Oh enggak, bukan. Sorry. Iya, ini maksudnya Mbak tugas berarti ya, bukan status tugas. Iya. Oke. Iya, ini bisa nanti saya prioritaskan ubah ini.
prioritas ya itu sih Mbak. Jadi banyak prioritasnya dibandingkan sekunderinya. Itu Mbak. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dibahas lagi Mbak? Kayaknya cukup deh. Terus Mas Laksamana? Kalau dari saya sudah, ini sudah saya catat semua. Nanti akan didiskusikan. Akan kami kabarkan hasil diskusinya mungkin besok ya. Oke, terus setelah ini tahapnya apa? Misal ini udah selesai. Baik, jadi hasil dari diskusi dari poin-poin ini Bu akan ditentukan mana tugas tambahan yang berbayar karena di luar MOU, mana tugas yang gratis. Setelah itu listnya akan kami kirim ke Ibu untuk ditindaklanjuti. Setelah itu proses perbaikan sesuai kesepakatan. Setelah itu penandatanganan surat terima dan sudah Bu, begitu saja. Iya. Terus kalau boleh kayak sebelum serah terima tuh kayak udah tampil semua gitu, semua fitur-fiturnya, kayak penyerapan anggaran kan tadi masih kosong ya. Terus yang proporsi status penyelesaian tugas masih ada yang belum kelihatan, yang empat-empatnya. Kalau udah ada empat-empatnya tuh gimana sih tampilannya gitu? Oh, maksudnya ada dummy data gitu Mbak? Iya, dummy data gitu. Ya, bisa ditambahkan kayak gitu sih Mbak. Biar kelihatan ininya. Boleh. Gitu. Boleh Mbak ditambahkan dummy data. Oke, ini penerapan anggaran nggak pakai persen ya, ini 50. Untuk semuanya sebetulnya bentuknya persen Mbak, cuman nggak saya label makanya baru 50 aja gitu. Oh ya udah, oke deh. Sebetulnya bentuknya persen, cuman karena nggak ada label, ini kan sebetulnya ini variabel, ini label. Iya, gitu Mbak. Oke, Mas Raka, Mas Laksamana. Ya, baik. Kalau tidak ada tambahan lagi, terima kasih Mbak Mas Raka dan Bu Mas Ayu sudah hadir. Kalau begitu kami izin tutup. Selamat istirahat ya. Ya, makasih banyak. Mas.